Oke, jadi kalau kemarin kita udah bahas gimana cara memperlakukan laptop baru, sekarang kita akan bahas gimana caranya merawat laptop biar awet dan umurnya panjang. Di video kemarin ketika laptop baru datang, saya sarankan kepada kalian untuk update Windows. Meskipun kalian udah punya laptop 6 bulan atau bahkan 1 tahun, kalian juga harus sering-sering update Windows. Karena emang update Windows itu sering banget. Dengan melakukan update Windows, kalian bakal punya fitur terbaru yang seharusnya bisa bikin performanya lebih optimal. Kenapa saya bilang seharusnya? Karena kadang ketika kita update Windows malah kacau gitu, sering BSOD atau blue screen, kemudian performanya nggak stabil, banyak bug dan lain-lain. Karena update Windows itu kadang masih beta. Makanya saya ingatkan lagi, di video kemarin juga sudah saya ingatkan pentingnya sistem restore point. Jadi kalau misalkan suatu saat laptop kalian itu habis update ada apa-apa, kalian bisa balik lagi ke settingan semula yang kondisi laptopnya lagi performanya stabil banget. Terus selain update Windows, kalian juga bisa update driver seperti Nvidia ya. Kalian bisa update di Nvidia GeForce Experience. Terus kalau misalkan ada software bawaan seperti Lenovo Vintage, MyAsus dan lain-lain itu kalau misalkan tiap 3 bulan sekali deh coba kalian cek apakah update. Kalau ada update, mending di-update biar hardware dan juga softwarenya itu terintegrasi dengan baik dan performanya bisa lebih optimal. Terus yang kedua, saya nggak bosan-bosannya untuk ingatkan backup ya, backup data. Karena laptop kalian ini bukan limbat ya, suatu saat pasti rusak, nggak kebal gitu. Mungkin dia anti santet karena dia nggak ada jiwanya ya untuk disantet. Tapi kalau misalkan kecelakaan, jatuh, intinya suatu saat pasti rusak lah karena umur juga. Nah, pentingnya backup data, kalau misalkan suatu saat laptop kalian rusak, data kalian itu nggak akan rusak, nggak akan hilang. Ya namanya laptop mungkin awal-awal yang kalian sayang laptopnya, tapi kalau udah 2 tahun, 3 tahun yang kalian sayang pasti datanya. Untuk cara backupnya sebenarnya ada banyak metode. Pakai sistem restore point tadi juga bisa, cuman kalau pakai sistem restore point, storage internal kalian itu jadi nambah. Kalau misalkan kalian nggak pengen storage internalnya itu ketambahan dari sistem restore tadi, kalian bisa backup pakai data terus kalian taruh di harddisk eksternal. Terus kemudian hari kalian bisa cloning. Di video yang migrasi harddisk ke SSD dari ADATA dulu, saya udah pernah bahas, jadi kalau misalkan kalian pengen tahu detailnya bisa lihat video yang ada di sini. Atau minimal kalau data kalian itu adalah data yang enteng-enteng, contohnya seperti Office ya, entah tugas skripsi di Word, tugas kantor di Excel, tugas presentasi di PowerPoint, kalian pakai aja OneDrive atau Google Drive. Jadi kalian simpen dulu di sana. Suatu saat kalau misalkan laptop kalian rusak, data-data kalian itu masih ada di cloud dengan aman. Jadi saya ingatkan lagi, jangan males untuk backup karena backup itu memang kadang bikin males, waktunya juga lumayan lama kalau misalkan backup filenya terlalu besar. Tapi sekali lagi untuk jaga-jaga ya, jangan males untuk backup. Terus yang ketiga dari sektor baterai. Jadi laptop itu yang umurnya paling cepat adalah baterai. Sebenarnya tergantung penggunaan juga. Contohnya teman saya si Frisma yang biasanya jadi host untuk nge-review headset dan peripheral lain. Itu laptopnya sekarang ya, kalau misalkan nggak dicas nggak bisa nyala, jadi baterainya udah bener-bener tidak berfungsi. Tapi kebanyakan laptop di 2021 sekarang itu udah memiliki fitur cut off. Apa itu fitur cut off? Jadi sebelum 100% dia akan mutus aliran dayanya sendiri meskipun laptopnya kondisi dicas. Contohnya di MSI kalau kalian sering lihat pasti di 97% dia tidak akan ngecas. Terus kalau misalkan di Lenovo ada dengan conservation mode itu 60%, di MyAsus itu saya lupa fiturnya dia 80%. Intinya jangan ngecas sampai 100% kalau misalkan laptop kalian belum memiliki fitur cut off. Cuman kemarin ada yang tanya, tapi bang laptop gaming itu kan harus sama dicas biar performanya stabil, biar nggak drop FPS gitu. Bener banget, karena kebanyakan laptop di 2021 sekarang udah jarang yang pakai baterai copotan ya. Mereka semuanya udah pakai lithium polymer dan juga lithium ion. Jadi kalau misalkan laptop gaming konsepnya sama seperti laptop teman saya tadi. Jadi sebenarnya baterainya udah nggak berfungsi. Cuman kalau sama dicas dia masih bisa nyala karena dayanya itu langsung dialirkan ke laptopnya bukan ke baterai biar baterainya itu bisa nyimpen daya. Dan laptop gaming itu pasti adapternya segede-gede gaban ini ya. Ini adalah adapternya Lenovo Legion 5 Pro. Adapternya 300 watt karena Legion 5 Pro ini pakai Ryzen 7 5800H yang TDP-nya kalau nggak salah 45 watt. Terus dia juga pakai RTX 3060 yang TGP-nya itu 100 watt. Jadi kalau misalkan nggak sama dicas, yang 300 watt ini dia tidak memiliki daya yang optimal karena cuman dari baterai aja dayanya.
Atau gampangnya gini deh, anggap aja baterai laptop kalian cabut terus kalian cas. Nah itu larinya daya ke laptop langsung, nggak disimpan di baterai. Terus ngomongin adapter, kalau misalkan kalian udah selesai ngecas, yang dicabut itu jangan kabelnya seperti ini ya, tapi adapternya, yang ujung, yang konektornya. Meskipun di steker juga, jangan kalian cabut kabelnya, tapi ujungnya. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian cabut kabelnya dan terlalu sering, dia lama-lama bisa putus. Terus jangan laptopan di kondisi yang berantakan seperti saya ini, karena kadang kabel itu ada di bawahnya meja, kaki meja, di bawahnya kaki kursi gaming yang dia ada rodanya itu. Jadi kalau misalkan terus-menerus seperti itu, kabel akan gampang rusak. Kalau misalkan putusnya itu pas di kabel powernya, murah, paling kabel power itu 15-20 ribu. Tapi kalau misalkan putusnya pas di adapternya, jadi charger laptop itu kan ada dua bagian ya. Ada adapter yang besar ini, terus juga ada kabel power yang dicolokkan ke steker. Nah kalau yang putus yang itu murah, itu 15-20 ribu. Tapi kalau yang putus adalah bagian adapter kabelnya ini, lumayan mahal. Dan kalau misalkan kalian belinya dapatnya yang KW, itu bisa jadi masalah baru. Karena yang KW itu biasanya aliran dayanya nggak stabil. Jadi kalau kalian pernah ngecas laptop, terus mungkin kalian pinjam cas laptop siapa gitu ya, yang beda merek biasanya. Nah terus pointer kalian itu loncat-loncat, jadi kayak kesetrum gitu. Nah itu karena aliran dayanya yang nggak stabil. Terus kalau ngecas baterai, usahakan jangan sampai di bawah 20%. Sebelum 20% kalau bisa langsung dicas. Apalagi kalau kalian sering pakai laptop 0%, tiba-tiba mati. Karena laptop yang mati mendadak bisa bikin baterainya cepat rusak. Terus kalau dirasa laptopnya ini udah kerasa overheat, panasnya itu tidak umum, tidak biasanya, mending istirahat dulu ya. Jangan main game terlalu lama kalau misalkan laptopnya overheat. Atau solusi lain, kalian bisa beli yang namanya kipas eksternal. Ada berbagai macam kipas eksternal ya. Jadi ada yang di bagian bawah sini, terus kalau misalkan untuk exhaust ada yang disedot dan lain-lain. Atau gini deh, gampangnya nanti link pembelian aksesoris yang menurut saya berguna buat laptop kalian akan saya taruh di kolom deskripsi. Jadi itu tadi adalah bagian yang menurut saya penting. Sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya menjadi kebiasaan kita. Hal receh sebenarnya tapi bisa merusak laptop. Jadi jangan laptopan sambil ngopi, terus sambil bawa ciki apalagi ya. Karena memang misalkan kita kerja sambil ngopi di laptop itu enak banget. Rasanya ide-ide kayak keluar semua gitu. Cuman yang jadi masalah kalau misalkan kalian ceroboh seperti saya, terus kopinya jatuh ke keyboard, itu kalau misalkan keyboardnya tidak memiliki yang namanya spill resistant, keyboardnya akan cepat rusak. Terus kalau misalkan kopi karena noda membandel ya, jadi dia ngeflek, ngecap di keyboard dan gak mungkin kalian cuci keyboardnya ini pakai rinso, gak mungkin. Tapi kalau misalkan laptop kalian seperti Acer Enduro N3 ini, yang memang laptop rugged yang memiliki sertifikasi tahan air dan tahan debu, itu nggak apa-apa. BTW ini bukan sponsoran dari Acer ya, sponsor kita di video kali ini adalah toko saya sendiri, yaitu DKID. Jadi buat kalian kan banyak ya yang di kolom komentar itu kadang, "Bang, saya nonton nih tapi saya nggak punya laptop, jadi harus ngapain?" Ya jadi harus beli dulu di DKID ya. Karena kalau kalian beli di DKID, itu udah pasti garansi resmi dan barang baru. Kenapa saya berani jamin seperti itu? Karena toko saya sendiri, jadi kalau ada apa-apa, pasti yang tercemar nama saya. Terus sekarang lanjut ke bagian port ya. Jadi Acer Enduro N3 ini ada seal untuk portnya. Seal untuk port ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Karena port itu biasanya debu, kotoran itu gampang masuk. Dan kalau misalkan debu udah masuk, dia nggak berfungsi sebagaimana mestinya. Belum lagi kalau misalkan kalian adalah orang yang terbiasa cabut adapter, cabut colokan USB, coba cabut gitu seperti itu ya. Dia lama-lama lower. Oh bahasa Indonesia lower itu. Itulah pokoknya membengkak gitulah, lower ya. Lecek lah ya kata tamu itu, kayaknya masih bahasa Jawa tapi. Ya jadi gentle aja, halus dimasukkan ke port gitu. Halus-halus itu ya ngomong apa. Intinya yang slow aja lah, asalkan nancep. Terus yang sering saya lihat banyak banget pengguna laptop yang naruh laptopnya di mobil. Mobilnya keadaan parkir, AC-nya mati. Kalian pernah gak sih ngerasa di mobil itu panas banget kalau misalkan parkir, AC-nya mati? Itu jendela pun harus dibuka sedikit biar gak terlalu panas. Nah laptop kalau kalian taruh di seperti itu, komponen-komponennya akan ikut panas. Jadi paling gak simpan laptop itu di suhu temperatur yang di bawah 30 derajat Celcius lah. Karena kalau terlalu panas, ya komponennya ikut panas. Apapun yang terlalu panas itu nggak baik. Contohnya kalau misalkan hati kita aja yang terlalu panas, kita bahkan bisa demam, bisa pusing, bisa ambeien, bisa stroke juga ya kalau hati terlalu panas. Makanya di TikTok itu ada lagu jangan iri, jangan dengki kuali. Terus kebiasaan lain yang sering banget kalian curhatkan kepada saya, "Bang, saya lupa nih naruh pulpen terus laptopnya saya tutup, layarnya pecah, jual layarnya juga enggak ya jawabannya ya, kalian bisa bawa ke service center."
Kalau Lenovo mungkin masih bisa ADP ya, karena Accidental Damage Protection. Kalau Acer ini karena dia Corning Gorilla Glass 5, jadi seharusnya masih aman kalau misalkan nggak terlalu keras. Cuman kalau kalian mungkin keburu-buru ya, dijemput selingkuhan gitu di parkiran kan langsung cetas, layarnya pecah kan, sayang banget. Jadi jangan ceroboh lah intinya ya kalau pakai laptop. Dan saya sarankan pakai screen protector untuk layar, dan bahkan sekarang itu banyak banget aksesoris yang full laminasi. Jadi sampai belakang sampai keyboard itu dilaminasi. Itu menurut saya kalau memang ada rezeki pasangkan aja. Kenapa? Karena suatu saat kalian pasti pengen upgrade laptop. Jadi kalau misalkan laptop kalian pada saat kalian jual itu scratch-nya sedikit banget, minim pemakaian, harganya bisa jadi lebih tinggi. Terus kebiasaan lain ya, jangan laptopan di kasur. Pokoknya di tempat yang tidak permukaannya itu tidak keras gitu. Kalau misalkan di kasur, di busa, jadi kebanyakan laptop sistem, nah kayak Acer Enduro ini ya, intake-nya dari bawah. Jadi dia nyedot udaranya itu dari bawah. Jadi kalau misalkan kalian di kasur itu kan nyerap udara ya. Pokoknya intinya sistem airflow-nya jadi kacau. Dan di kasur itu biasanya banyak debu-debu yang nggak terlihat. Entah mungkin karena kotoran kaki, kotoran tangan, apapun di situ. Dan kalau misalkan debunya masuk ke sistem cooling, itu juga bakalan mengaruh ke performa sistem coolingnya. Jadi kalau laptopan itu ya di tempat proper seperti meja, permukaan datar seperti ini. Jangan laptopan di permukaan air laut ya, karena kalian bukan pesulap. Terus yang sering terjadi, bahkan ini juga tim DKID juga sering banget terjadi ya, salah satunya Tomo itu ya. Jangan jadi petani yang download aplikasi di sawah tapi nggak membaca term and condition-nya. Jadi kalau kalian nggak tahu istilahnya bajak, sawah, petani, itu istilahnya adalah kalian cari aplikasi gratis di sebuah website gitulah ya. Dan kalau misalkan kalian download aplikasi gratis, biasanya ya aplikasi gratis itu banyak banget hidden bloatware. Bukan hidden sebenarnya ya. Kalau saya baca itu kadang waktu kita install ada install ini gak. Jadi recommended software-nya gitulah, atau kalau saya bilang sih bloatware-nya aja. Karena banyak banget kalau misalkan kita udah install, tiba-tiba desktop kita itu kayak browser ya terutama. Kalau kalian pernah tiba-tiba ada notif di pojok kanan kayak iklan gitu, dan itu kalau misalkan kita matiin muncul lagi, atau search engine kita yang awalnya default Google tiba-tiba berubah jadi Yahoo, tiba-tiba berubah jadi apa gitu yang ada iklannya. Itu dikarenakan kalian download sesuatu yang gratis di website dan kalian baca recommended software-nya. Jadi kalau memang maunya download aplikasi gratis, dibaca dulu. Kalau misalkan ada recommended software, udah diancentang aja. Nggak usah download aplikasi yang selain aplikasi yang pengen kalian download itu tadi. Tapi kalau memang misalkan sudah terlanjur ya, kalian download aja salah satu aplikasinya, itu namanya CC Cleaner. Nah, CC Cleaner ini dibuat di Cina ya, karena namanya CC, jadi mbak-mbak cleaner, nggak bercanda ya. Jadi CC Cleaner itu adalah sebuah aplikasi yang bisa membersihkan kayak cookies, history browser kalian, terus sistem-sistem kayak case yang ada di Adobe itu bisa dibersihkan pakai CC Cleaner. Karena kalau kalian bersihkan secara manual susah, kalian harus masuk ke folder sistem, folder ke Adobe gitu. Jadi paling enak pakai CC Cleaner itu tadi. Terus kalau bisa tiap 6 bulan sekali kalian bongkar laptopnya untuk bersihkan bagian dalam. Karena ya saya pernah punya laptop gaming itu di websitenya tertera fitur clean dust self clean dust, yang intinya dia bisa membersihkan debu yang ada di dalam sistem coolingnya. Tapi ternyata setelah saya buka, kalau nggak salah dulu waktu mau upgrade RAM, ternyata juga masih ada debunya. Ya walaupun memang nggak sebanyak laptop yang tidak memiliki self dust cleaning service. Wah udah kayak apa itu ya, self dust cleaning service. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak memiliki skill untuk bongkar laptop, ya paling ke tempat service itu 50.000 suruh bersihkan, daripada nanti laptop kalian kenapa-napa kan jatuhnya malah lebih mahal. Oke, jadi dari saya mungkin itu ya cara merawat laptop. Kalau misalkan kalian punya tambahan tips, kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya suka tuh kemarin tuh banyak yang nambahin. Kalau saya gini-gini bang, kalau saya gini-gini bang. Saya malah lebih suka karena saya juga dapat ilmu baru, dapat experience baru. Karena kan pengalaman orang pakai laptop itu pasti beda-beda, treatmentnya juga beda-beda. Kalau misalkan digabungkan, referensi kita kan jadi lebih banyak. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoresnya di kolom komentar. Saya Nika Stebdi and see you on the next video. Bye-bye.